Teman-teman sendiri yang di luar Arjok justru menjadikan di mana Arjok, disitulah ada bulan seni, pestanya seni, atau bahkan ada yang bilang ini adalah lebarannya seni di Jogja. Halo sahabat Erlangga, kembali lagi di Airpod Erlangga Podcast bersama penerbit Erlangga. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam beraktivitas. Namun kalau harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa juga untuk terus berdoa agar pandemi ini lekas berlalu. Dan kita juga harus yakin bahwa Indonesia pasti bisa melalui ini dengan baik. Dan Indonesia pasti bisa bangkit kembali. Nah, siang hari ini saya Fikri Somya Dewi dan rekan saya Raja. Kami akan berbincang-bincang nih dengan mengangkat topik tentang sebuah event seni yang saat ini sedang berlangsung, dan menurut saya sih ini event yang sangat menarik banget dan sangat luar biasa gitu ya, mengingat saat ini kita sedang dalam keadaan yang sangat spesial. Dan pastinya apa yang jadi topik perbincangan kita di siang hari ini akan menarik bagi sahabat Erlangga, khususnya buat sahabat Erlangga yang menyukai seni atau mencintai seni. Siang ini kita akan berbincang mengenai Arjok, sebuah wujud resiliensi komunitas seni Indonesia. Pastinya kami gak sendiri ini sini ya, akan ditemani oleh the man behind Arjok, yaitu Mas Heri Pemat. Nah, mungkin saya cerita sedikit dulu tentang Mas Heri Pemat atau Herianto, lahir di Sukoharjo pada tanggal 12 April 1976. Beliau mengenyam pendidikan terakhir di ISI Yogyakarta tahun 1996 sampai tahun 2000, jurusan seni murni program studi seni lukis. Perjalanan beliau di dunia seni berawal pada saat kuliahnya di ISI tersebut. Kemudian semenjak kuliah sampai tahun 2005 beliau juga aktif berpameran dan sempat berpameran tunggal juga nih di tahun 2001 di Gelaran Budaya Yogyakarta. Beliau mulai merintis sebagai penyelenggara pameran seni rupa sejak tahun 2001 dan di tahun 2004 resmi mendirikan Art Management. Nama Heri Pemat sebenarnya bukan sosok asing dalam penyelenggaraan pameran seni di Indonesia. Sebut saja Arjok, sebuah pameran di Yogyakarta yang dilaksanakan sejak tahun 2008 dan disebut-sebut sebagai pameran terbesar di Asia. Heri Pemat juga menggagas lahirnya Art Bali, pameran Art Bali 2019 yang digelar di Nusa Dua ini berlangsung selama 3 bulan, dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020. Di ajang pameran seni ini, Heri Pemat manajemen miliknya bertindak sebagai penyelenggara. Beliau juga aktif mempresentasikan kerja manajemen seni di dalam dan luar negeri dan menangani berbagai proyek seni. Salah satunya dalam pembangunan Terminal 3 Bandara Angkasa Pura II. Pemrakarsa Arjok dan Art Bali ini kerap dipercaya menjadi konsultan di berbagai institusi dan instansi pemerintah. Dan yang terkini dikukuhkan menjadi anggota pengurus Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2020 hingga 2022. Nah, mari kita sapa dulu nih ya Bang Raja ya. Mas Heri Pemat. Halo Mas Heri. Halo Mas Heri. Apa kabar? Apa kabar? Ya, baik. Semoga sehat-sehat dan selalu semangat ya Mas ya. Semangat di ujung penyelenggaraan Arjok nih, udah mau selesai. Baik, tahun ini Arjok berlangsung dari 8 Agustus sampai 10 Oktober. Kerennya, festival seni ini bisa kita nikmati secara luring maupun daring. Dan kalau Bang Raja nonton langsung, kalau saya menikmatinya secara daring. Nah, saya mungkin di antara sahabat-sahabat Erlangga juga sudah ada nih yang menikmati secara daring maupun secara luring. Kalau favorit saya adalah Ghost in the Shells dari Mbak Restu. Itu cantik banget menurut saya dan luar biasa sekali. Nah, sebelum kita berbincang banyak, mungkin bisa diceritakan Mas Heri kepada sahabat Erlangga yang belum tahu banyak, sebenarnya Arjok sebagai suatu event itu seperti apa sih Mas?
Ya baik, Arjok kan sudah berlangsung 13 tahun ya. Diawali dari semangat teman-teman seniman juga, teman-teman penyelenggara event di wilayah seni rupa, bahwa Arjok ingin menjadi bagian yang kemudian penting di dalam perkembangan seni rupa. Awalnya memang itu, jadi semangatnya kita ingin menjadi penambal hal-hal yang masih sifatnya bolong di dunia seni rupa, baik itu infrastruktur maupun di tengah miskinnya institusi seni yang berpihak kepada seni rupa pada saat itu, dan kemudian berkembang selama 13 tahun sampai hari ini, tentu dengan konsep sebagai sebuah gerakan gitu. Arjok sebagai sebuah gerakan laku seni budaya itu sendiri, kemudian Arjok sebagai gerakan pendidikan begitu, kemudian juga gerakan ekonomi karena memang dampaknya ini diharapkan semakin luas sebagai sebuah peristiwa, dan Arjok sebagai sebuah gerakan pariwisata kali ya, kemudian mengisi konten-konten destinasi, tidak hanya sekedar pariwisata itu hanya menjual konten sejarah, keindahan alam dan lain-lain, tapi konten kreatif, kemudian konten pemikiran dari para seniman gitu, untuk menjadi sebuah destinasi baru, yaitu destinasi kreatif yang kemudian membuat wisatawan itu datang lagi ke Jogja khususnya. Itu kalau boleh tahu Mas, itu 13 tahun lalu Arjok tuh bentuknya seperti apa tuh Mas? Kayak nggak sebesar sekarang mungkin ya? Sebenarnya dari awal itu memang bentuknya pameran besar begitu ya, karena memang diawali dari kegelisahan kita itu miskin peristiwa pameran yang kemudian pintu besarnya adalah pameran seni rupa begitu. Jadi kemudian ingin menjadi pelengkap atau menjadi bagian yang penting dari peristiwa seni secara umum, di mana seni rupa itu pada saat itu ya pamerannya kecil-kecil, kalau nggak ada pemerintah membuat pameran misalnya sebuah festival gitu ya. Kalau dulu kan ada FKY, Festival Kesenian Yogyakarta. Kemudian kalau di nasional kemudian ada kompetisi seni lukis tingkat nasional. Kalau nggak ada itu nggak ada peristiwa lagi gitu. Maka kemudian Arjok ingin menjadi peristiwa yang kemudian bisa mengakomodasi, bisa memberi wadah para seniman yang jumlahnya besar itu, kemudian membuat semacam pameran yang skalanya gede. Jadi kita kan punya seniman banyak. Nah, itulah kemudian dari awal memang Arjok bentuknya adalah pameran besar, dan berkembang ke sini menjadi sebuah festival visual art gitu ya, atau festival seni rupa itu, dan itu hanya sebagai pintu yang berkembang menjadi festival yang seni tidak hanya seni rupa, tapi kemudian di situ ada seni pertunjukan, kemudian ada fashion show, ada juga musik, film, desain interior, arsitek dan lain-lain. Nah, itu ada di dalam Arjok sampai sekarang. Tahun lalu saya ke sana Mas, yang besarnya itu kan di Galeri Nasional Jogja. Lalu di galeri-galeri lain pada saat yang bersamaan juga mengadakan pamerannya mereka juga. Itu semuanya memang dikoordinasikan atau Arjok meeting bersama dulu, lalu gongnya bersama-sama itu, atau gimana tuh Mas? Iya, memang diawali dari semangat Arjok membutuhkan tempat yang lebih besar, sebenarnya begitu. Galeri atau tempat di mana Arjok digelar ini kan di Jogja National Museum ya, bekas kampus saya dulu, kampus isi, yang kemudian kampusnya pindah, kemudian tempat ini menjadi tempat pameran. Tempat ini kurang gede, kemudian tamu kita itu terlalu banyak. Saya bilang internasional lagi. Masa atau pengunjung yang sangat istimewa, dalam sebulan kita bisa dikunjungin lebih dari 100.000 orang. Wow, hebat. Tempat ini kecil, ya kan, artinya kita membutuhkan peristiwa-peristiwa pendamping yang kemudian bisa untuk menjamu para pengunjung ini.
ketika datang ke Jogja tidak hanya datang ke Arjok, tapi dia harus mengunjungi tempat-tempat lain yang mempunyai semangat yang sama dengan membuat misi yang sama, yaitu kita membuat destinasi kreatif pada saat itu yang kita namakan Jogja Art Week ya. Jogja Art Week itu kita yang menginisiasi. Caranya ya kemudian kita mengajak para penyelenggara pameran, kemudian mengajak para seniman dan mengajak siapapun misalnya yang punya tempat, baik itu hotel, restoran, kafe, kemudian tempat tempat yang mestinya bukan untuk pameran, kita minta untuk bisa dibuat sebuah peristiwa yang akan mendampingi Arjok atau yang kemudian membarengi Arjok supaya apa? Bantu saya, karena tamu saya itu banyak sekali. Saya yakin mereka tidak cukup puas datang ke Jogja dalam waktu 5 sampai 1 minggu gitu ya, datang tinggal di Jogja hanya untuk melihat Arjok. Maka kemudian saya tawarkan kepada teman-teman untuk membuat peristiwa yang sama, walaupun itu bentuknya tidak harus besar ya, dan itu bisa apa saja, tidak hanya seni rupa tapi juga musik, kemudian konten-konten kreatif yang lain, kemudian itu bisa untuk menjamu mereka, dan tidak hanya kontemporer saja tapi juga tradisional, bahkan mungkin kondangan bisa dikemas yang menarik gitu ya, kemudian mempersilahkan orang untuk datang atau berkunjung, atau bahkan tempat-tempat yang tak terduga itu bisa disulap menjadi sebuah peristiwa yang menarik, entah itu festival, entah itu karnaval begitu, sehingga orang tidak jenuh hanya melihat pameran seni rupa saja. Nah, itu yang kemudian membuat ketika ada Arjok, kita juga membuat Jogja Art Week begitu, dan kemudian teman-teman sendiri yang di luar Arjok justru menjadikan di mana Arjok, disitulah ada bulan seni, pestanya seni, atau bahkan ada yang bilang ini adalah lebarannya seni di Jogja. Kalau dari awal sendiri begitu Mas, apakah memang langsung sebesar ini atau Mas Heri ini sebenarnya butuh waktu juga untuk meyakinkan sesama teman-teman pekerja seni bahwa Arjok ini hajatan kita bersama loh gitu? Iya, kami butuh waktu memang untuk meyakinkan mereka. 5 tahun penyelenggaraan Arjok ya, di awal itu orang belum yakin bahwa kemudian Arjok bisa mendatangkan sekian banyak orang, sekian banyak pecinta seni begitu dari seluruh dunia. Kemudian menjadi yakin justru ketika saya dorong mereka bahwa ayo dong bikin pameran supaya saya bisa sampaikan kepada siapapun bahwa tidak hanya Arjok loh di Jogja itu. Bahkan saya menjual dalam arti mempromosikan Jogja dalam hal ini melalui Arjok, bahwa datanglah ke Jogja, kamu akan melihat gamelan, kamu akan melihat batik, kamu akan melihat kuliner atau merasakan kuliner yang enak di sini, tidak hanya melihat peristiwa seni. Saya butuh itu, sehingga apalagi konten seni itu menjadi bagian penting pada saat Arjok itu digelar begitu. Mas, sebenarnya kegiatan apa saja yang identik dengan Arjok ini sendiri yang dari awal sampai sekarang selalu ada rutin selalu ada, Mas? Ya, Arjok karena 1 bulan ya memungkinkan kita membuat program-program kreatif, atau yang kemudian juga ada program yang sifatnya edukatif gitu ya. Misalnya kita buat program edukasional ya, misalnya Meet the Artist, di mana pengunjung bisa ketemu senimannya langsung, baik itu ada di ruang pamer maupun bisa ke studio seniman. Di Jogja itu kalau kita berkunjung ke Jogja, kemudian melihat Arjok, kemudian memungkinkan untuk datang ke studio seniman. Di sana akan lebih dalam lagi, akan lebih detail lagi proses penciptaan karya seniman itu seperti apa. Akan banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang didapatkan oleh dan seniman. Kemudian juga ada kuratorial tour, bagaimana pameran ini dibentuk secara konsep
atau tema begitu, kita membicarakan apa gitu kan. Nah, itu dari kurator akan banyak menjelaskan pameran ini sebenarnya berbicara apa sih gitu secara spesifik. Misalnya tahun lalu kita bicara ekologi atau lingkungan, maka kemudian banyak kara-kara di dalamnya itu berbicara tentang lingkungan gitu kan atau ekologi. Nah, kemudian ada juga program yang sifatnya interaktif ya, misalnya ada juga di sini Murakabi yang baru 2 tahun ini kita ikut membidani. Di situ banyak sekali program-program yang sifatnya interaktif. Bagaimana Murakabi menyuarakan semangat yang lokalitas ya, misalnya bagaimana mengeksploring terhadap kelokalan begitu, kearifan lokal dan lain sebagainya melalui proyek-proyek atau program di dalamnya. Bagaimana kemudian pengunjung bisa lebih mendalam mengetahui konten-konten lokal, bagaimana kearifan lokal itu diangkat kembali dan lain sebagainya. Yang tahun ini kalau Murakabi kita sedang presentasikan, dan konsep mereka tuh bagaimana gotong royong itu dibangkitkan kembali, kemudian konsep sandang, pangan, papan, dan puisi. Kemudian merangkul sastrawan dan arsitek untuk berbicara mengenai kearifan lokal dan lain sebagainya. Banyak program seperti Daily Perform, kemudian itulah statement Arjok bahwa tidak hanya sebagai pameran seni rupa saja, tetapi divisi seni yang lain seperti musik, kemudian pertunjukan, kemudian fashion design, kemudian arsitek, kemudian film juga ada di dalamnya. Nah, masih ada kuliner dan lain-lain. Ya, karena ini 1 bulan memungkinkan kita itu ya bisa mengakomodasi dan mengeksplor ke berbagai aspek tadi gitu ya Mas ya. Sehingga ya ketika orang berkunjung ke Arjok akan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, karya-karya kreatif dari berbagai divisi seni gitu. Tahun lalu saya ikut Arjok, Mas, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke beberapa rumah seniman, yaitu saya pergi ke Eko Nugroho, Mas Eko Nugroho, lalu juga ke rumahnya Mas Agus Suwage. Itu bagi saya tuh benar-benar pengalaman yang sangat hebat ya, karena kita bisa lihat bagaimana sih layout seorang seniman hebat, seniman handal, bagaimana sih dia taruh kuasnya, apa sih suasana kerjanya mereka seperti apa. Ini yang saya kira dari pameran-pameran lain saya belum pernah rasakan, dan meet the artist-nya benar-benar meet the artist di rumahnya itu bagi saya itu benar-benar wow, hebat sekali. Saya kira kayaknya hanya Arjok nih yang pertama kali melakukan ini, betul ya Mas Heri ya? Iya, itu masuk ke dalam program kami Meet the Artist atau Studio Visit. Ya, studio visit. Ya. Kita juga buat museum visit atau institusi visit. Kalau museum visit kita pergi ke museum Istana Negara, kemudian ada museum dari kolektor yang ada di Jogja dan di Magelang misalnya, kemudian juga ada museum yang ada di Rumah Seniman juga ada. Kemudian ada institusi visit, kita bisa berkunjung ke IVA gitu misalnya, Indonesian Visual Archive gitu ya. Itu kita bisa melihat dokumen-dokumen seni yang pernah ada, yang kemudian itu dikemas dan dalam sebuah institusi, yang kemudian kita banyak belajar di sana tentang sejarah seni rupa. Kemudian juga sampai ke pendidikan di kampus isi gitu, kita pengen lihat seperti apa sih pendidikan seni di Jogja. Itu kita pernah gelar itu. Jadi itu yang kemudian menjadi konten yang menarik untuk orang datang ke Jogja atau dari luar Jogja pengen belajar seni secara lebih mendalam, walaupun masih taraf permukaan, ingin tahu supaya kemudian mencintai seni tidak hanya di permukaan saja. Jadi kalau mengunjungi Arjok tuh Mas, minimum berapa lama Mas? Berapa lama tuh ya biar bisa dapat pengalamannya benar-benar harus di sana gitu Mas. Kayaknya jangan lama-lama, gantian yang lain gitu. Ya satu minggu saya kira cukup, tergantung ya, supaya dia bisa milih sih, program-programnya kan banyak, jadi bisa milih. Kita bahkan pernah ada bikin visit untuk menuju ke kuburan seniman gitu. Di sini ada kuburan atau makam makam seniman, di mana itu bisa dikunjungi sebagai sebuah museum gitu.
Nggak jam 10 malam atau 12 malam gitu ya, Mas? Itu bisa dipilih sih. Oh, bisa ada juga ya program. Mas Heri, kita masuk ke Art Jok tahun ini gitu ya. Ini kan tahun ini mengambil tema Art Jok Resilience, artinya resiliensi atau daya tahan atau daya lenting. Ini kan sebenarnya suatu konsep yang kalau menurut saya gitu ya, ini kan luar biasa banget gitu. Bagaimana kita ini bisa bukan cuman sekedar daya tahan aja, lebih dari itu gitu sebenarnya resiliensi itu kan. Nah, ini kan pemilihan tema yang sangat menarik. Mungkin nanti Mas Heri bisa cerita sedikit tentang kenapa sih dipilih tema resiliensi ini atau daya tahan ini. Namun sebelumnya kita saksikan dulu video dari Art Jok Resilience. Resilience is, I think, the first attempt in Jogja to pull together an artist's response to the pandemic. And resilience is an opportunity for us to still come together, find a way to have our voices heard in this difficult time. Sungguh ini sesuatu yang sangat menggembirakan, sehingga kami para seniman sendiri menaruh perhatian dan ikut bersemangat untuk ikut di dalam perhelatan Art Jok tahun ini. Suatu kerja keras yang bagus gitu loh untuk dunia seni rupa kan. Saya justru speechless ya, karena saya nggak bisa bayangkan dalam keadaan pandemi karya seniman Jogja luar biasa. Menjadi sangat eksklusif. Biasanya Art Jok kan pembukaan dan selalu melimpah, tetapi sekarang dibatasi dulu lah. Nah, kebetulan saya mendapat kesempatan istimewa ini. Terima kasih sekali. Menonton Art Jok yang sekarang tuh sangat nikmat karena ini sesuai protokol ya. Jadi kemudian seperti umumnya kalau kita mengkontemplasi karya memang butuh situasi yang tidak terlalu crowd gitu. Saya Art Jok yang sekarang ini menurut saya luar biasa. Saya suka karyanya dan masih ada usaha untuk bisa menampilkan yang langsung. Artinya dua-duanya saya mendukung, terutama yang langsung dan top. Perjalanannya main ke ruang-ruang, ada rasa kangen dengan bisa berinteraksi dengan karya-karya, dan the whole experience saya jadi sangat menghargai apa yang disediakan oleh Art Jok. Menurut saya itu satu langkah yang bagus banget, bukan hanya buat Jogja, tapi juga buat Indonesia, dan menjadikan kita Indonesia terdepan bukan hanya dari sisi alam yang selama ini kita jaga, tapi juga dari sisi seni. Sangat surprise karena karya seni yang ditampilkan ini sangat bagus, sangat berkualitas. Ini satu event yang terbaik yang pernah saya lihat ketika saya ke Yogyakarta. Jadi sangat istimewa sih menurut saya pengalaman menyaksikan semua karya-karya ini. Jadi saya merasa beruntung bisa hadir untuk lihat yang offline ya. Karena saya ingin merasakan itu, saya juga membayang-bayangkan gitu. Ini pasti akan menjadi pengalaman yang sangat berbeda gitu. Mas Heri, keren banget tadi videonya. Aku soalnya kalau Bang Raja nonton langsung, aku nontonnya di extended versionnya gitu, dan menurutku itu keren banget extended versionnya. Semua dari dari rasa mata, kemudian rasa telinga itu juga dimanjakan. Ya, yang kita ingin tahu tadi mengenai resilience, sebenarnya
Why do you choose that topic, resilience? Apakah ada hubungannya dengan situasi kondisi spesial tahun ini atau sesuatu yang berbeda? Ya, baik. Sebenarnya kalau kita melihat ke belakang bahwa mestinya Arjok tahun ini itu kan temanya Time to Wonder ya. Menjadi rangkaian dari tema sebelumnya, Art in Common Space. Tahun ini harusnya Art in Common, Time to Wonder. Nah, kita harus undur karena ada pandemi. Kita postpone tahun depan. Nggak mungkin kita memakai tema itu karena tema itu banyak karya-karya yang akan interaktif, kemudian harus melibatkan pengunjung menjadi bagian dari karya. Itu nggak mungkin kan kita adakan di tahun ini di masa pandemi. Mudah-mudahan tahun depan sudah nggak ada pandemi sehingga rencana tema Time to Wonder itu benar-benar bisa sesuai dengan rencana yang kita kurasi ya. Dan kemudian Arjok tahun ini mesti kemudian berbeda dong, artinya kita waktu itu memang sempat kebingungan bahwa karena banyak peristiwa yang kemudian di cancel atau kemudian banyak pameran yang kemudian batal begitu atau tidak mungkin diadakan di tahun ini karena adanya pandemi. Kemudian saya tidak mau berpikir, tidak mau berhenti di situ. Nggak mungkin ini kemudian kita nggak ngapa-ngapain gitu karena memang kita Arjok kan menjadi bagian dari hidup kita berbuat sesuatu melalui peristiwa, membuat peristiwa, menandai kondisi ini dengan peristiwa. Nggak mungkin kita itu diem. Maka kemudian ya awal-awal pandemi kemudian kita berpikir Arjok harus tetap ada. Waktu itu kita masih berpikir kita harus membuat peristiwa tanggap darurat begitu ya. Artinya menjadi Arjok tanggap darurat atau Arjok emergency response begitu. Kemudian adalah membuat pameran yang semangatnya charity begitu, berbuat sesuatu untuk sesama dengan membuat pameran. Mungkinkah ini kita tetap selenggarakan? Semangatnya itu. Jadi kita berpikir setiap hari sambil kita bekerja dari rumah gitu ya. Ya kerjanya apalagi kalau nggak menghayal kemudian merancang sesuatu, bagaimana ini tetap ada, bagaimana kita itu tetap bisa berbuat sesuatu dengan apa yang kita bisa gitu. Bisanya ya membuat event kemudian mengorganize teman-teman untuk membuat sesuatu gerakan begitu, apalagi kendaraannya kalau bukan Arjok gitu kan. Maka kemudian Arjok bekerja sama dengan teman-teman, dengan kurator begitu, berbicara kita harus membuat tema baru nih di luar tema yang sudah kita rancang sebelumnya. Tahun berapa, bulan apa tuh Mas Heri tiba-tiba akhir ya, dan Maret akhir kita udah berbicara setiap hari kita tetap ngantor, dalam arti kita tetap ada di rumah atau di kantor begitu, berpikir kita buat apa ya. Kemudian Arjok Resilient lah kemudian yang dipilih secara brand gitu, secara penamaan Arjok yang baru, yang kondisi seperti ini. Dan Resilient kita bikin konsep, kemudian kita bicara panjang lebar dengan teman-teman seniman, tim kurator, kemudian tim yang akan kita bentuk untuk menjadi pelaksana gitu. Adu pendapat, ya ada yang setuju, nggak setuju, ada yang berani, ada yang tidak berani dan lain-lain. Makanya kita buktikan bahwa Arjok Resilient ini harus kita selenggarakan entah kapan. Minim tahun ini harus ada begitu sebagai penanda. Karena Arjok semangatnya itu, kemudian dengan semangat teman-teman, kemudian ini yakin ini bisa diselenggarakan dengan berbagai macam debat ya dengan teman-teman seniman maupun para pendukung Arjok dalam hal ini, entah itu pemerintah, entah itu pelaku seni yang lain, entah itu pekerja seni yang akan menjadi partner kita nanti. Itu memang kalau saya ingat itu tidak gampang untuk meyakinkan mereka bahwa kita tetap akan membuat peristiwa. Nah, dengan semangat sebenarnya Arjok sebagai penanda
peristiwa adanya pandemi ini, maka kemudian kita yakinkan kepada para seniman bahwa ayo kita harus membuat sebuah peristiwa wadah begitu untuk menampung pemikiran-pemikiran atau art under quarantine begitu kira-kira. Iya, betul sekali. Sampaikan kepada publik bahwa kita ada, kita bisa, kita yakin dan kita mampu, kita bisa berbuat kepada sesama dengan cara kita, entah dengan bahasa seni, entah itu dengan karya seni yang kemudian itu bisa memberikan semangat, menularkan semangat, memberikan pemikiran yang barangkali tidak hanya sebagai penanda zamannya karya-karya itu hadir, akan tetapi dia juga bisa memberi solusi, bahkan bisa menyembuhkan mungkin kepada mereka yang mungkin merasa terkena dampak begitu, bukan hanya bicara tentang virus yang kemudian menjadi ancaman yang terbesar, akan tetapi hilangnya semangat, hilangnya keyakinan itu kemudian bisa menjadi sembuh begitu dengan menyaksikan karya seni, kemudian berdialog dengan karya seni ataupun dengan berdialog dengan peristiwa semacam ini. Saya kira seni bisa menyembuhkan. Ya, itu yang saya lihat kemarin Mbak Fikri dan Mas Heri ya, kita sangat apresiasi dan sangat kagum melihat Arjok sesuai dengan temanya resilient, maju terus dan membuat dan mengadakan pamerannya ya. Dan ternyata itu misinya Mas Heri yang saya pikir benar nggak nih ya? Ternyata benar, yaitu Mas Heri ingin mengumpulkan tema-tema yang ada sekarang itu. Saya yakin sedang seniman-seniman sekarang ini sedang merasakan apa yang sedang dirasakan oleh seluruh orang di dunia ya bahkan ya, dan itu tercermin dari hasil karya-karyanya. Contohnya yang saya lihat yang paling benar-benar menyentuh hati saya yaitu dari The Legend ya, legendary painter of Indonesia namanya Sunario. Di situ ada mendapat pojok yang sangat bagus, ada lukisan di sana yang biasanya Sunario lukisannya penari-penari Bali, tapi sekarang penari Balinya pakai masker, lalu ada yang pakai jeans juga ya. Jadi current banget zaman now banget lah kalau bisa dibilang gitu, Mas Heri. Jadi dapat tuh. Pinginnya sih sebenarnya Arjok bisa tambah lagi nih 1-2 bulan lagi nih Mas Heri. Kalau aku ya Bang ya, kalau kemarin tuh pas lihat di videonya itu, kemarin yang paling nyentuh banget itu yang tong-tong, bekas tong resin segala macam yang standing tall itu Mas Heri. Itu kan Mas Heri bilang bagaimana tong itu saling menyangga satu sama lain dan kemudian kuat orang kuat kudu kuat gitu kan. Dan ya intinya we need to survive, dan dengan daya tahan dan daya lenting itulah kita bisa survive. Begitu ya Mas Heri ya? Ya betul. Seandainya Mas Heri, Arjok nih bisa nggak sih dibawa kemana-mana gitu, ada Art Jakarta atau Art Bandung gitu ya, paling nggak sekelumit gitu ya dibawa kemana, jadi semangatnya itu ada. Ini kan masa kita untuk mengekspresikan diri begitu Mas. Pasti ada memang permintaan dari teman-teman yang ada di daerah, terutama permintaan justru dari publik ya. Mereka kan mungkin punya kendala untuk bisa datang ke Jogja, tidak setiap saat bisa menyaksikan event seperti ini. Memang kemudian banyak permintaan dari teman-teman mereka yang sudah pernah melihat Arjok, justru bukan dari wilayah seniman atau pemerintah ya pada saat itu, untuk bisa diselenggarakan di tempat lain. Banyak yang kemudian pengen membiayain ini didatangkan kemana gitu, itu ada. Saya bilang bahwa di Jogja ini belum selesai. Bagaimana kita membangun sistem agar Arjok ini bisa sustain tanpa harus mengandalkan dari apa yang dari teman-teman di sini. Artinya kalau ini kemudian sistem bisa berjalan, bisa kemudian formatnya itu bisa dipertahankan tanpa saya pun misalnya itu tetap bisa berjalan. Saya pengen sekali istilahnya kita membuat di tempat-tempat lain walaupun dengan cara yang berbeda. Misalnya di
Di Jakarta mungkin beda, tidak harus persis seperti Arjok. Dulu saya pernah pengen membuat di Jakarta, tempatnya udah disiapin, payungnya sudah disiapin, tapi pintu besarnya bukan seni rupa, tetapi film gitu. Kemudian Bandung juga sudah pernah diminta, di Surabaya juga pernah minta, bahkan di luar negeri, di Bali sudah berhasil saya selenggarakan walaupun baru 2 kali, kemudian ada pandemi. Bahkan di luar negeri pun mereka sudah ada yang minta juga, tetapi saya bilang kalau di luar negeri jawaban khusus untuk mereka yang minta dibawa ke luar negeri, saya bilang bahwa tugas di Nusantara belum selesai, maka saya nggak mau. Keren banget Mas Heri. Mas Heri, sebenarnya ada nih yang aku pengen tahu banget gitu ya. Ini kan kita dalam kondisi yang pandemi, yang spesial gitu. Sebenarnya proses persiapannya sendiri seperti apa sih Mas? Iya, itu dari diskusi yang menegangkan dengan teman-teman, sebenarnya prosesnya itu yang paling saya ingat itu di situ. Ketika suasana pandemi awal kan ya begitu mencekam gitu ya, rasanya kayak kurang tidur aja gitu tiap hari. Nah, kita telepon sana, telepon sini, kemudian ngundang teman-teman yang rumahnya tidak jauh, kemudian kita ajak diskusi. Ya prosesnya yang pertama kita mengundur tema Arjok yang seharusnya tahun ini itu pertama. Waktunya kemudian juga agak mundur ya Mas ya? Iya, waktunya memang sebenarnya awalnya bulan Juli gitu, akan tetapi kita akhirnya bisa dibuat di bulan Agustus walaupun melalui online. Nah itu prosesnya memang kita mengundang seniman dulu, membuat konsep dengan tim kurator, kemudian untuk meyakinkan seniman yang akan kita undang untuk ikut Arjok Resilient ini. Ketika kita kirim undangan, teman-teman seniman ternyata antusias gitu. Waktu itu kita mengundang 100 lebih untuk mengikuti pameran regulernya ya. 100 lebih seniman yang kita undang. Ternyata semuanya ikut gitu. Wow. Keren banget. Artinya saat ini langsung terjawab bahwa oh saya ikut. Dan berbeda dari Arjok sebelumnya, kalau kita ngundang 100, yang ikut itu 60 karena mereka sibuk pameran di luar negeri, pameran di galeri-galeri penting gitu kan. Nah, tahun ini semuanya ikut. Waduh, artinya kan kita harus membuat pembatasan-pembatasan agar beban kita tidak berat. Artinya ruang terbatas, kemudian skalanya juga terbatas karena kita hanya di dalam ruang, tidak mungkin kita membuat acara yang kemudian menimbulkan keramaian di outdoor dan lain-lain. Itu prosesnya seperti itu. Kenapa tuh kira-kira tiba-tiba responsnya beda dari tahun lalu? Malah langsung semangat gitu. Satu itu, yang kedua gini, memang semua pameran kan batal ya. Di dalam negeri maupun di luar negeri batal, sehingga seniman-seniman penting yang awalnya itu memang sulit kita undang seperti Pak Sunario, kemudian seperti Aiju Christine misalnya, kemudian Agus Wage, kemudian juga banyak seniman-seniman yang kemudian cukup penting yang biasanya kita undang itu tidak bisa. Tahun ini semuanya bisa muncul. Karena ya gitu, karena banyak pameran yang dibatalkan di luar sana, di luar negeri ataupun di galeri-galeri penting di Indonesia, yang kemudian hanya Arjok yang kemudian bisa berani menyelenggarakan dan itu langsung dijawab. Mas, kalau boleh tahu Mas, prosesnya berapa lama sih Mas persiapan? Oke nih kita kerjain nih tahun ini pameran harus jalan sampai benar-benar jadi di bulan Agustus itu Mas. Ya sebenarnya kan kita diskusi terus dari sejak bulan akhir Maret, Mei kita, April kita sudah mulai menyebar undangan. Kemudian dieksekusi di lokasi ya di Jogja National Museum itu sejak bulan Juli kita sudah ada di sini. Sejak awal Juli kita sudah ada di sini mempersiapkan segala sesuatunya, ngecat dan lain-lain itu sejak bulan Juli. Kemudian merancang program dan lain-lain itu memang sudah dari awal kita buat, kita diskusikan. Kita di lokasi sejak bulan Juli, dibuka tanggal 8 Agustus walaupun secara online. Persiapan online itu yang kemudian membutuhkan pemikiran, tenaga dan biaya khusus. Karena ini hal yang baru buat kita,
buat siapapun gitu ya, yang kemudian banyak menyita tenaga dan pikiran gitu. Bagaimana Arjok ini tetap disajikan secara online, izinnya adalah online dulu, dan untuk mendapatkan izin itu sangat sulit untuk menyelenggarakan pameran yang orang tahu itu adalah tempat event yang kemudian dikunjungin banyak orang ya, sehari itu bisa 2.500 orang per hari, dengan sebulan itu 100.000 lebih. Itu nggak mungkin diselenggarakan, orang berpikir seperti itu. Maka kemudian izin resmi itu menjadi sangat penting, dan itu prosesnya sangat lama. Kita harus membuat simulasi kunjung dulu, mendatangkan orang-orang penting dari dinas yang terkait, kemudian dari petugas gugus COVID, kemudian bahkan sampai ke tokoh-tokoh penting untuk bisa meyakinkan bahwa ini layak kunjung dan lain-lain. Itu proses yang cukup panjang, dan itu kita adakan di akhir Agustus sampai meyakinkan izin bisa kita terima, dan kemudian baru awal September gitu ya kita baru bisa dikunjungin secara fisik begitu. Saya kebetulan berhasil datang ke sana dan saya melewati proses untuk bisa menyaksikan semuanya, dan benar-benar rapih, itu kata yang paling tepat ya, rapih sekali dilaksanakan supaya orang bisa jalan dan masuk ya. Mesti daftar dulu lah, of course ada cek suhu, temperatur dan segala macam, terus namanya juga dicek lah, terus juga ada surat kamu sudah cek rapid test dan lain-lain, tuh harus ada suratnya loh Mbak Fikri loh, hebat loh. Jadi nggak main-main, jadi bener-bener kamu yang masuk bener-bener harus sudah protokol bener-bener. Jadi Mas Heri bener-bener hebat sekali, ketat sekali, di orang-orang yang di depan juga walaupun ketat tapi tetap masih ramah dan masih bisa menikmati. Jadi saya kira ini bisa menjadi contoh juga ya. Kita mungkin saya nggak tahu, mungkin di tempat lain mau mengadakan pameran, kalau misalnya diizinkan, mungkin ini bisa menjadi proyek percontohan bagaimana kalau misalnya. Bang, itu cita-citanya Mas Heri juga loh. Oh begitu ya? Supaya ini jadi proyek percontohan gitu ya Mas Heri ya. Mudah-mudahan orang lain bisa belajar gitu kan kalau di versi videonya itu Bang. Itu satu jam hanya boleh 50 orang ya Mas Heri ya? 50 atau berapa orang yang daftar? 2 jam hanya boleh 60 orang. 2 jam maksimal 60 orang. Dibatasi ya, supaya ada social distancing gitu ya, atau jaga jarak dan tidak terlalu rame. Dan saya yakin ini adalah Arjok terbaik untuk pemerhati atau apresiasi seni terhadap Arjok ini. Di Arjok ini adalah kondisi yang terbaik untuk mengapresiasi seni. Mas, ada nggak dari sekian banyak art yang terdisplay, mana yang favoritnya Mas? Kalau ada favorit, maksud saya mungkin nggak berpihak-pihak ya, tapi yang paling menyentuh kali ya. Saya tidak bisa bilang mana yang paling yang paling penting buat saya adalah semangat yang akhirnya terbangun, dan kemudian ini terwujud dalam satu peristiwa yang kemudian bisa menggugah siapapun yang datang untuk mendapatkan pengalaman gitu ya di saat seperti ini. Semangat yang menyembuhkan itu dari peristiwa Arjok inilah yang kemudian paling berkesan buat saya. Ya, itu. Luar biasa sekali ya Mas Heri ya. Memang apa yang kalau dari lihat pelaksanaannya sendiri, kalau kayaknya nggak nyangka gitu hanya dilaksanakan dalam hitungan pelaksanaan dan perencanaannya itu dilaksanakan dalam hitungan bulan saja gitu. Sementara kelihatannya mateng banget dari mulai pameran langsungnya, kemudian juga yang kami rasakan dari pameran online-nya juga luar biasa sekali. Nah, ini kan tadi kita sudah bicara tentang Murakabi Movement juga nih Mas Heri. Nah, karena kami dari industri perbukuan nih agak tertarik juga karena tahun ini ada tambahan penyokongnya, itu biasanya kan sandang, pangan, papan, ini ada puisi gitu ya. Nah, ini kan bisa diceritakan, apalagi juga ada keterlibatan Mas Jokpin, kemudian ada Gunawan Marianto juga di situ gitu. Bisa diceritakan bagaimana
mengapa dipilih puisi sebagai penyokong yang keempat ini? Baik, ya memang kalau kita boleh cerita sedikit ke belakang juga, bahwa Murakabi ini Arjok itu turut membidanin kelahirannya di tahun lalu, di mana Mas Singgih Kartono kemudian saya perkenalkan dengan Indie Gorillas, satu kelompok seniman gitu ya, yang terdiri dari 2 orang, untuk bertemu, untuk bekerja, untuk membuat sebuah kolaborasi seni begitu untuk mengisi pameran di dalam Arjok, dan kemudian lahirlah Murakabi ini. Artinya Murakabi itu sendiri kan mensejahterakan, mencukupi, melindungi, atau bahkan membahagiakan. Itu semangatnya di situ. Kemudian semangat di dalamnya adalah gotong royong. Dan kemudian konten-konten lokal menjadi hal yang utama untuk menjadi konteks yang kemudian harus diangkat oleh program ini. Kemudian di dalam tahun ini kemudian merespon kondisi pandemi, di mana puisi dan arsitek sebagai konsep awal bahwa gerakan Murakabi dengan semangat lokalitas melalui sandang, pangan, papan, dan puisi itu menjadi penting dengan kondisi pandemi seperti ini, di mana salah satu puisi di mana peran puisi itu adalah kemudian menjadi aspek penting berdampingan dengan aspek yang lain seperti arsitek, kemudian pangan itu sendiri, kemudian sandang juga, itu menjadi satu bagian sebuah proyek. Misalnya puisi bisa menjadi hal yang menyembuhkan, kemudian muncullah ibadah puisi begitu sebagai bentuk kegiatan yang kemudian seperti untuk penyembuhan gitu, gerakan penyembuhan begitu dengan ibadah puisi yang mungkin ada bahkan digelar pagi hari gitu ya, jam 4:30 gitu sudah Zoom dengan Pak Jokpin gitu dan Mas Gunawan Marianto, dan pesertanya cukup banyak, kemudian merasakan sesuatu yang mudah-mudahan menjadi pengalaman dan mungkin bisa dipraktekkan sendiri dengan arahan juga mungkin waktu pelaksanaannya oleh tim Murakabi, bahwa dia harus melibatkan papan, melibatkan pangan, kemudian hal-hal lain seperti produk-produk lokal seperti bau-bauan yang diproduksi oleh tim Murakabi, sehingga itu menjadi satu kesatuan sebagai ibadah puisi yang kemudian itu dianggap sesuatu yang menyembuhkan dan menenangkan di kondisi seperti ini. Saya kira itu sangat kontekstual ya dengan kondisi sekarang ini. Bagaimana menurut Mas Heri dengan ini udah berjalan berapa minggu dan hasilnya juga sangat bagus. Dari Mas Heri sendiri puas atau bagaimana dengan hasil Arjok sekarang kalau boleh tahu? Iya, ini dalam konteks Murakabi ya atau Arjoknya? Arjok dan ya Murakabi juga. Di minggu-minggu terakhir ya, waktu kurang berapa hari ini, 1 minggu lagi ini Arjok berakhir. Secara hasil saya sebenarnya bukan cukup lagi ya, tapi sangat puas karena dengan digelarnya Arjok atau dibukanya Arjok yang kemarin saja itu sudah sangat buat saya udah sangat kepuasan dan luar biasa. Artinya ini akhirnya mendapatkan izin saja itu sudah saya sangat senang. Teman-teman juga sangat ikut lega gitu. Akhirnya kita benar-benar menjadi pameran yang kemudian satu-satunya pameran yang berizin dan dalam penerapan kebiasaan-kebiasaan baru pada saat pandemi. Semangat Arjok waktu itu kan memang pengen menjadi pilot project dalam penerapan kebiasaan baru, itu yang pertama. Yang kedua, semoga ini menjadi pelopor pemulihan dari divisi seni untuk masyarakat luas ya.
bahwa seniman bisa menunjukkan karyanya di saat seperti ini dan bisa berguna bagi siapapun dalam menghadapi kondisi seperti ini. Saya kira itu, jadi ketika Arjok sudah dibuka aja itu sudah sangat apalagi ini bisa berhasil dengan lancar. Saya pun juga kaget Mas, Arjok jalan nih. Wah, saya harus sebagaimana mungkin saya harus bisa ke sana gitu. Akhirnya saya naik sepeda ke sana, Mas. Akan tetapi ada kendala, teman-teman saya mendapatkan kontak banyak sekali dari teman-teman yang ada di Jakarta ya. Mereka memang setiap Arjok itu mereka selalu mengusahakan waktu untuk datang, menyaksikan dan terlibat di dalam penyelenggaraan Arjok. Akan tetapi di awal-awal mereka sudah menyatakan pengen datang. Pokoknya saya harus datang karena Arjok itu paling pas ya dinikmati secara langsung. Bagaimana Arjok ini sebagai peristiwa kemudian bisa dirasakan dengan pengalaman-pengalaman baru yang didapatkan. Itu yang kemudian tidak tergantikan oleh online sekalipun gitu. Maka kemudian itu terhambat ketika adanya PSBB. Jadi mereka banyak yang batal juga untuk datang ke Arjok. Tapi banyak yang nekat juga sih. Mereka tetap menjalankan protokol kesehatan ya, tentunya itu yang utama. Dan kesehatan memang menjadi hal yang utama, maka kemudian mereka bisa mau mengikuti syarat-syarat yang diberlakukan di dalam penyelenggaraan Arjok tahun ini. Saya mau tanya Mas, dari segi kurator, we know you're one of the best curator, yang paling beken, kurator paling beken di Indonesia. Maksud saya adalah dari segi seni, posisi Indonesia sekarang secara seni dibanding dengan negara-negara lain itu bagaimana? Mas Heri. Ya, sebenarnya kami sudah mendapatkan komentar ya dari beberapa institusi yang ada di luar negeri. Mereka banyak yang heran juga kenapa ini ada peristiwa yang cukup dikenal pada saat sekarang ini. Mereka bilangnya begitu. Kenapa tetap bisa terselenggara? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah kalian tenang-tenang saja terus kalian tetap peristiwa yang cukup besar ini kemudian beritanya sampai kemana-mana? Apakah kemudian ini aman untuk orang yang datang dan lain-lain? Banyak pertanyaan yang muncul dan ditujukan kepada kita, dan kemudian kita diundang untuk berbicara tentang itu. Kami bisa meyakinkan dari sisi bagaimana kemudian ini aman ya dari untuk para pengunjung. Memang kalau di luar memang kebanyakan online. Misalnya museum kan tinggal buka, tinggal membatasi orang yang datang dan lain-lain. Tapi ini kan kemudian diadakan begitu. Artinya Arjok ini bisa ada, bisa enggak. Tapi kenapa pada saat seperti ini tiba ada dengan besaran yang sama, kurang lebih ini sama, kalau dalam arti justru peserta banyak gitu kan. Iya, betul. Biasanya kami pameran reguler gitu ya diikutin oleh sekitar 50-an seniman. Sekarang ini lebih dari 100 seniman terlibat. Ya karena membuat pembatasan tanpa mengurangi kualitas. Itu yang kemudian ini sesuatu yang baru sih buat kami. Justru kalau kami tidak mengalami, kami tidak melaksanakan Arjok ini, maka kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Untuk Arjok berikutnya dalam kondisi yang mungkin berbeda gitu ya. Maka kami bertekad kondisi apapun yang namanya seni rupa itu ya begini. Artinya apa? Ya kita harus display, kita kemudian membuat ruangan yang memang khusus diperuntukkan oleh karya ini supaya pesannya nyampe, supaya tetap sesuai dengan keinginan seniman ataupun yang cocok dengan karya yang ada gitu misalnya. Bagaimana displaynya seperti Arjok sebelumnya atau seperti biasanya. Akan tetapi bagaimana aplikasinya, apakah ini online ataukah ini hanya dipublikasikan begitu saja tanpa ada pengunjung? Itu pemikiran yang pada saat itu kami belum putuskan. Tapi akhirnya bahwa ini harus tetap dikunjungi secara langsung, tentu dengan pembatasan-pembatasan menyesuaikan saran-saran dari pemerintah, apa yang diberlakukan oleh pemerintah. Saya kira itu bukan hal yang kemudian tidak mungkin dilakukan di tempat lain misalnya. Museum
tinggal buka, galeri tinggal buka, tinggal membuat pembatasan. Artjok juga saya kira juga sama. Bagaimana yang penting adalah ada konten, ada bahan, ada karya. Kita buka dengan syarat-syarat yang kemudian berlaku di situ. Tidak ada hal yang kemudian istimewanya, cuman bagaimana kita mengontrol saja pengunjung ini. Ya kita akan banyak dibatasi, banyak hal yang akan dibatasi, misalnya jumlah pengunjung dan lain-lain. Yang syarat yang cukup berat bagi teman-teman yang dari luar kota yaitu harus rapid test dan lain-lain. Iya, itu saya terkejut juga, tapi oke, we'll do it untuk Arjok. Mas Heri, mungkin tadi kan misalnya kalau untuk tadi banyak ya yang mau datang tapi nggak bisa datang gitu Mas Heri. Nah seperti yang kita ketahui Artjok sendiri menyediakan Artjok ya untuk versi yang expandednya ini. Nah mungkin Mas Heri bisa ceritakan kepada kami sebenarnya apa sih gagasan utama di balik expanded Artjok ini sendiri gitu. Karena kalau saya sendiri begitu mulai videonya gitu kayak langsung bunyi kericik-kericik air terus keluar si ikan itu gitu kan. Kayaknya memang secara visual, secara audio kita tuh langsung wah ini apa ya gitu dan langsung artistik banget gitu. Nah, adakah gagasan utama di balik itu Mas Heri? Mumpung nih masih beberapa hari lagi mungkin masih banyak juga sahabat Erlangga yang tertarik mau nonton versi expanded version dari Artjok ini Mas Heri. Iya, sebelumnya film itu bisa disaksikan sampai akhir tahun mungkin ya. Begitu. Jadi Artjok selesai, film itu tetap akan bisa dinikmati atau dilihat di website Artjok. Nah, saya kembali dengan pertanyaan pemikiran utama gitu ya. Ya di tengah keterbatasan ini kami dari awal udah berpikir bagaimana ini tetap bisa diakses secara luas. Kalau kita waktu itu berpikir harus online-nya yang seperti apa? Sajian online-nya itu seperti apa? Sajian digitalnya seperti apa? Supaya apa? Pertama, para pengunjung Artjok yang tidak bisa datang langsung itu tetap bisa merasakan pengalaman menyaksikan Artjok. Apalagi sama Nicholas Saputra juga ya Mas ya? Iya, itu kebetulan dia bonus. Kami mencuri kesempatan begitu dan dia tidak keberatan. Dan film Expanded Artjok ini sebenarnya bentuk eksplorasi Artjok, exploring Artjok, supaya ini kesempatan baik buat mereka yang tidak bisa datang langsung mengunjungi Artjok bisa merasakan pengalaman, bisa merasakan secara detail bahkan bagaimana Artjok ini berproses. Jadi di situ kenapa teman-teman filmmaker yang kita ajak untuk berkarya di dalam exploring Artjok melalui sinema ini, silahkan eksplor Artjok dari sisi manapun. Bahkan mereka kemudian mengambil gambar-gambar yang saya pikir itu tidak penting, akan tetapi ternyata itu menjadi sesuatu yang khas yang ada di dalam film ini. Ketika saya ngobrol, ketika saya zoom itu ternyata ya saya tidak tahu bahwa ini akhirnya menjadi konten film. Nah, kemudian exploring Artjok ini diputuskan dengan sinema ya, kemudian dengan jalur film gitu. Ini menarik karena justru ini bisa disaksikan oleh teman-teman dari manapun, bahkan dari bisa disaksikan seluruh dunia. Perluasan ini kemudian bisa berhasil ketika ini dijalankan dengan digital. Saya kira film adalah menjadi pilihan yang tepat buat Artjok untuk perluasan ya, bagaimana membagi pengalaman. Justru pada saat seperti ini Anda bisa melihat Artjok secara detail, atau mungkin saya selalu bilang bahwa ketika teman-teman berkunjung Artjok langsung mesti tetap melihat filmnya, karena apa, ini adalah cara menikmati Artjok secara berbeda, bahkan bisa secara detail. Karena apa, di sana ada seniman berbicara dari sisi kedalaman konsep dan hidupnya begitu. Betul. Sehingga itu tidak bisa dirasakan atau tidak dapatkan ketika Anda berkunjung Artjok secara langsung. Saya kira ini menikmati Artjok secara yang beda, dengan pengalaman yang berbeda. Mas, ketika Anda berkunjung, maka Anda harus melihat filmnya juga. Gitu.
Mas, ini waktunya sudah mulai menipis, tapi saya mau tanya sama Mas, kalau misalnya saya sebagai seniman yang pemula itu bagaimana sih caranya bisa masukin art ke ini? Pasti saya yakin pendengar dan sahabat-sahabat Erlangga banyak yang pengen tahu tuh. Ya kan gini, Arjok itu selalu membuka kesempatan buat seniman muda. Buat teman-teman seniman muda yang pengen masuk ke dalam Arjok, tentu silahkan mengikuti informasinya bagaimana bisa terlibat. Kami selalu membuat open call, ya. Kemudian seniman muda bisa mengaksesnya. Kemudian di situ diikutin aja syarat-syaratnya, bahwa entah itu ukuran, entah itu bentuknya. Kalau misalnya pengen mengikutkan karya video, di situ juga ada aturannya segala macam. Dan justru seniman-seniman muda adalah menjadi perhatian utama Arjok. Bagaimana kita selalu mencari kebaruan dari perkembangan seni. Justru dari seniman-seniman muda inilah yang kemudian menjadi hal yang utama buat kita informasikan kepada perkembangan seni secara dunia begitu. Kami harapkan benar-benar bisa lahir dari seniman-seniman muda. Maka kemudian yang pingin masuk Arjok ya tentu ikutin informasinya yang ada di web kami. Di sana sangat jelas syarat-syaratnya seniman muda untuk bisa terlibat atau kemudian menjadi bagian dari Arjok dalam penyelenggaraan setiap tahunnya gitu. Ada message nggak dari Mas Heri bagi seniman-seniman atau kita semua yang mau jadi seniman atau gitu, yang baru mau jadi seniman, menjadi seniman dari Arjok, mungkin message-nya apa gitu, apalagi di situasi spesial ini? Ya ini sekedar cerita aja bahwa banyak seniman yang kemudian motivasi ketika mereka itu datang ke Arjok. Ketika datang ke Arjok mereka hanya kemudian kebutuhannya selfie atau ngikutin tren atau pengen diakui bahwa aku loh datang di tempat-tempat yang keren seperti ini dengan selfie dan lain-lain. Itu termasuk saya, Mas. Sebagai bentuk aktualisasi itu ya, isinya kan memang seperti itu. Tapi kami menghargai dengan mereka datang itu adalah poin penting untuk Arjok, kemudian untuk dia sendiri bahwa dia bisa menghargai dari hal yang dimulai dari hal yang remeh-temeh gitu ya. Dan kemudian ternyata siapa sangka dia justru menjadi seniman, bahkan menjadi kolektor untuk kemudian hari. Jadi saran saya sebenarnya kalau yang pingin ingin menjadi seniman, saya kira ya dimulai dari hal yang remeh-temeh yang berkaitan dengan seni dan pengalaman artistik, itu dimulai dari hal-hal yang seperti ini. Dan saya yakin di jalan seni ini banyak kemudian pengalaman dan bekal untuk ke depan supaya menjadi manusia yang mungkin bisa saling menghargai terhadap perbedaan dan lain-lain. Dengan cara melihat Arjok ataupun peristiwa seni yang lain, saya kira kepribadian yang halus yang kemudian yang seperti tadi saya sampaikan bisa saling menghargai, itu bisa terbangun. Baik, Mas Heri, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di sini dan juga hadir untuk berbincang-bincang dan membagi informasi serta pengetahuan bagi para sahabat Erlangga yang ada di rumah. Ya, sahabat Erlangga, itu tadi perbincangan kita bersama Mas Heri Pemat dari Arjok. Tentu harapannya Arjok bisa terus mewarnai dunia seni Indonesia dan juga makin banyak sahabat Erlangga dari generasi muda yang bisa hadir di panggung Arjok sebagai salah satu festival seni terbesar di Asia dan juga di Indonesia. Dan juga semoga sahabat Erlangga bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat dari Airport kita kali ini. Sekian Airport kita kali ini dan terus saksikan Airport hanya di YouTube channel dari Erlangga Inspirasi, dan kami tentunya masih punya banyak pembahasan yang menarik. Ini
bukan satu-satunya topik yang menarik dan akan banyak topik-topik menarik yang juga up to date yang bisa menambah pengetahuan dan informasi dari sahabat Erlangga. Semoga sahabat Erlangga semua selalu diberikan kesehatan dan juga jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Kalau harus di luar rumah jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan yang lengkap. Demikian, semoga kita semua juga harus yakin bahwa Indonesia pasti bisa dan Indonesia pasti pulih. Terima kasih dan sampai jumpa.